Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah metode konstruksi 2 dengan membahas materi pemasangan keramik lantai yang beranggotakan satu, Abdillah Ahmad Rafi, yang kedua, Ferry Yandayani, dan yang ketiga, Muhammad Joni. Kami akan menjelaskan yang pertama, definisi, yang kedua, kelebihan dan kekurangan, yang ketiga, jenis-jenis keramik, yang keempat, alat dan bahan, dan yang terakhir adalah metode pemasangan. Yang pertama, definisi. Keramik pada awalnya berasal dari bahasa Yunani. Keramik yang artinya suatu bentuk dari tanah liat yang mengalami proses pembakaran. Lantai keramik atau ubin keramik adalah bahan penutup finishing lantai dari bahan keramik. Tujuan pemasangan keramik selain penutup lantai adalah menambah kekuatan lantai serta mendekorasi ruangan lantai. Selain fungsi-fungsi tersebut, efek pemasangan keramik lantai juga menghadirkan atmosfer tertentu pada ruangan, tergantung jenis dan corak keramik yang dipilih. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan lantai keramik. Yang pertama, tahan air. Ada semacam lapisan pada lantai keramik yang melindungi material dari rembesan air serta melindungi tebal dari noda. Yang kedua, kuat dan tahan lama. Lantai keramik sangat kuat dan sulit dipecahkan. Yang ketiga, perawatannya mudah, cukup disapu dan dipel untuk membersihkan debu dan tanah. Yang keempat, berbagai ragam desain. Lantai keramik memiliki beraneka ragam desain dan pola yang bahkan bisa menyerupai lantai kayu atau lantai granit. Lantai keramik juga bisa dibentuk segitiga atau persegi. Harga terjangkau. Kemudian tidak menimbulkan alergi, dan yang terakhir mudah ditemukan di pasaran. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Abdillah Ahmad Rafi. Dan selanjutnya adalah kekurangan lantai keramik. Yang pertama, terlalu keras. Permukaan atas lantai keramik yang keras membuat kaki tidak nyaman dan cepat lelah ketika harus berdiri lama. Yang kedua, tidak menyerap panas. Lantai keramik akan terasa sangat dingin di pagi hari dan di musim penghujan. Jika Anda ingin memasang lantai keramik di atas, Anda harus mengukur kekuatan struktur bangunan dahulu, karena bobot dari lantai keramik yang cukup berat. Kemudian mudah pecah, dan yang terakhir mudah tergores. Jenis-jenis keramik lantai sendiri itu bermacam-macam. Yang satu keramik biasa. Keramik biasa ini begitu diminati di pasaran. Pasalnya jumlah produksi keramik biasa memang jauh lebih tinggi daripada keramik jenis lainnya, sehingga tidaklah sulit menemukan jenis keramik ini di pasaran. Yang kedua, keramik marmer. Jenis keramik marmer sendiri terbuat dari rekristalisasi dari batuan kapur. Dari sini dapat diketahui bahwa nama marmer itu termasuk batuan. Yang ketiga, keramik granit. Jenis keramik ini punya tingkat keaweten yang baik, yang mana bentuk fisik dari granit cenderung untuk tahan terhadap bantingan. Kemudian keramik mozaik punya ukuran yang cenderung kecil. Keramik mozaik dapat digunakan untuk memberikan variasi yang lain dengan kombinasi warna menarik. Kemudian keramik terrazzo. Keramik terrazzo terbuat dari campuran bahan antara pasir dan semen untuk area permukaannya. Keramik jenis ini dilapisi dengan pecahan marmer supaya punya daya tahan yang lebih baik. Kemudian keramik motif. Jenis ini sangat cocok digunakan jika Anda mencari nilai keunikan dari keramik. Lain halnya, Anda bisa menggunakan jenis motif yang berbeda dalam
satu pengaplikasian yang aplik. Kemudian keramik semen. Warna dari semen punya jenis warna monokrom. Warna ini akan lebih maksimal jika hunian memiliki gaya industrial. Kemudian akan dijelaskan oleh Muhammad Jonik, alat dan bahan. Untuk selanjutnya yaitu dibahas alat dan bahan untuk pemasangan keramik. Di sini dalam pemasangan keramik dibutuhkan alat sebagai berikut, yaitu sendok semen, sering disebut cetok yang merupakan alat untuk mengambil semen. Kemudian ada benang marking, digunakan sebagai benang penuntun agar letaknya tidak miring. Kemudian ada water pass, merupakan alat yang digunakan agar lantai tidak naik atau turun. Kemudian ada palu karet, merupakan palu dengan kepala yang terbuat dari bahan karet dan berguna untuk memukul keramik pada saat dipasang, sehingga benar-benar menempel pada lantai kerja. Kemudian ada meteran, berguna untuk sebagai alat ukur panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian ada sarung tangan, berguna agar tangan tidak langsung menyentuh semen. Kemudian ada lap, berguna pada saat keramik telah dipasang untuk membersihkan bila ada semen yang menempel. Untuk selanjutnya yaitu bahan-bahan untuk pemasangan keramik. Bahannya di antara lain ada pasir. Pasir merupakan bahan bangunan yang dipakai sebagai penghubung antara dasar dan permukaan keramik yang sering disebut dengan agregat halus. Kedua ada keramik. Keramik sendiri merupakan bahan bangunan yang berfungsi sebagai penutup lantai dan dinding. Untuk bahan yang ketiga yaitu bahan perekat. Bahan perekat berupa semen yang digunakan untuk adukan bersama pasir. Yang terakhir yaitu bahan pengisi nut atau tail grout. Merupakan bahan yang digunakan untuk menutup lubang antar keramik yang baru dipasang. Bahan ini dapat dibeli di toko bahan bangunan terdekat. Tahap pemasangan keramik. Dalam pemasangan keramik sendiri terdapat beberapa tahap-tahapan yang perlu diperhatikan. Tahapan pertama yaitu permukaan lantai atau dinding yang akan dipasang keramik harus dalam keadaan bersih atau cukup kering dan rata air. Yang selanjutnya yaitu tentukan tulangan dengan mempertimbangkan tata letak ruang atau tangga atau dinding yang ada. Pemasangan keramik lantai atau dinding dimulai dari tulangan ini. Kemudian siapkan bahan aditif atau bahan yang bersifat sebagai perekat. Bahan perekat dapat berupa adukan semen. Adukan semen untuk pemasangan keramik harus penuh, baik permukaan dasar maupun di badan belakang keramik lantai atau dinding yang terpasang. Perbandingan adukan yang ketebalan rata-rata yang dianjurkan adalah sebagai berikut, yaitu untuk lantai semen dengan pasir yaitu 1:6 dengan ketebalan rata-rata 2-4 cm. Kemudian tahap selanjutnya yaitu rendam keramik dalam air bersih agar kotoran yang melekat pada keramik terlepas dan memperkuat atau menahan daya lekat keramik. Tahap selanjutnya keramik dianginkan dengan cara diletakkan pada tempat dudukan atau tatakan keramik setelah proses perendaman selesai. Tahap selanjutnya tentukan garis dasar pasangan serta pel dari lantai. Penentuan pel ini untuk seluruh kesatuan pel dalam ruangan. Tahap selanjutnya yaitu pasang benang arah horizontal dan vertikal pada lantai sesuai elevasi pada gambar kerja. Tahap pemasangan selanjutnya yaitu memulai memasang keramik lantai ke arah vertikal dan horizontal sesuai dengan benang yang sudah disetting terhadap ruangan. Seperti yang dicontohkan di bawah ini. Kemudian keramik tersebut di atas campuran yang sudah diratakan. Tahap selanjutnya, padatkan secara rata ketuk keramik yang baru dipasang dan pastikan tidak ada yang kopong atau bagian dasar berongga, karena itu akan membuat keramik lepas di kemudian hari.
Periksa ketinggian apakah sudah sama rata dengan benang yang ditarik untuk menentukan ketinggian lantai. Setelah keramik kepala selesai dikerjakan, Anda bisa memasang keramik pada seluruh bidang lantai ruangan. Tahap selanjutnya, pasang keramik sebaiknya mulai dari tengah ruangan, misalnya ruang keluarga. Yang selanjutnya diikuti ruang kamar sesuai arah pemasangannya. Namun sebenarnya dari mana saja pemasangan keramik dapat dilakukan. Tahap selanjutnya, cara pemasangan yang baik adalah keramik jangan dipasang secara keseluruhan, tetapi cukup sebagian dulu. Tujuannya untuk memberikan kesempatan agar lantai kerja menguap secara sempurna. Bagian yang belum terpasang keramik dapat ditutup keramik setelah 1 hari. Jarak antar keramik atau biasa disebut nut sebaiknya tidak terlalu rapat, cukup 2-3 mm saja. Untuk tahap pemasangan selanjutnya yaitu setelah semua keramik terpasang, ini giliran pemberian nut. Namun perlu diperhatikan bahwa pemberian nut dilakukan setelah 7 hari pemasangan lantai keramik. Tujuannya agar keramik yang dipasang sudah tidak mengalami kembang susut. Bahan untuk nut terbuat dari semen atau bahan lainnya yang sudah tersedia di toko bangunan, yang umumnya senada dengan warna ubin keramik. Nut diisi dengan campuran pengisi nut, grout, semen, atau bahan khusus yang ada di banyak toko bangunan. Lebar nut juga berbeda antara keramik lantai dan keramik dinding. Keramik lantai lebar nut 4 sampai dengan 5 mm. Untuk tahap selanjutnya yaitu untuk pemasangan lantai keramik yang terlalu luas. Sebaiknya diberikan expansion joint berupa celah 4-6 mm pada setiap luas bidang 16 mm persegi. 16 meter kubik maksudnya, maaf salah baca. Nantinya celah tersebut diisi dengan bahan yang elastik dengan tujuan agar bila terjadi keretakan keramik atau terlepasnya keramik, maka tidak akan merembet atau tidak semua keramik ikut rusak. Tahap selanjutnya yaitu jangan diinjak-injak, amankan areal keramik yang baru dipasang dari lalu lalang orang selama 2-3 hari. Keramik akan ambles karena adukan di bawahnya masih belum kuat untuk dibebani. Tahap selanjutnya yaitu periksa kembali dalam sebuah area pemasangan 3 kali 3 meter. Biasanya terdapat 3-5 keramik yang kopong. Untuk itu segera bongkar dan ulangi pemasangannya. Tahap yang selanjutnya yaitu bersihkan segera bekas adukan grout, pengisi nut yang telah diaplikasikan dan menempel di permukaan keramik. Kita bisa menggunakan bahan pembersih dengan kadar asam tidak lebih dari 5%. Setelah itu bersihkan dengan air bersih. Ini adalah video pemasangan dari keramik.
Kemudian diukur menggunakan water pas agar lurus atau rata. Dan begitulah kira-kiranya pemasangan dari lantai keramik. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7 yang membahas tentang pemasangan keramik. Atas kurang lebihnya saya sampaikan terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.